Sebelumnya, kita membahas lisosom dan endositosis. Nah, kali ini kita akan membahas mitokondria dan produksi ATP. Jadi, mitokondria adalah organel energi atau pembangkit tenaga sel. Organel ini mengekstrak energi dari nutrien dalam makanan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Nah, organel mitokondria itu menghasilkan sekitar 90% energi yang sel butuhkan, dan konsekuensinya seluruh tubuh permukaan butuhkan untuk bertahan hidup dan menjalankan fungsi. Sebuah sel itu dapat mengandung beberapa ratus hingga beberapa ribu mitokondria bergantung pada kebutuhan energi masing-masing jenis sel. Lalu yang tidak kalah penting selanjutnya adalah mitokondria itu dibungkus oleh dua membran. Jadi mitokondria merupakan struktur berbentuk batang atau oval seukuran bakteri. Pada kenyataannya mitokondria adalah turunan bakteri yang menginvasi atau ditelan oleh sel primitif pada awal sejarah evolusi dan kemudian menjadi organel permanen. Karena itulah asal-usulnya berbeda dan jadinya mitokondria itu memiliki DNA sendiri. Berbeda dari DNA yang terdapat di inti sel, bedanya adalah DNA mitokondria itu mengandung kode genetik guna menghasilkan banyak molekul yang dibutuhkan mitokondria untuk menghasilkan energi. Sepanjang usia manusia dari bayi sampai lansia, terjadi akumulasi penyimpangan pada DNA mitokondria secara bertahap. Penyimpangan ini terungkap berperan dalam proses penuaan dan sejumlah penyakit. Nah, penyakit mitokondria itu diperkirakan menjangkiti 1 dari 4.000 orang. Manifestasi klinis penyakit ini sangat beragam, bergantung pada lokasi dan derajat mutasi DNA mitokondria. Sehingga apa? Sehingga penyakit yang menonjol di antara penyakit-penyakit mitokondria adalah penyakit debilitatif pada usia lanjut, seperti beberapa bentuk penyakit otot dan penyakit sistem saraf degeneratif kronis. Salah satu contohnya Charcot-Marie-Tooth tipe 2A. Nah, gejala umum pada penyakit mitokondria antara lain adalah kelelahan kronis, nyeri dan kelemahan otot, inkoordinasi, kejang, kebutaan, dan ketulian. Kondisi tersebut bisa memburuk seiring dengan bertambahnya usia, dan terapi yang tersedia hanya ditujukan untuk meredakan gejala seperti penggunaan analgesik. Jadi, setiap mitokondria itu dibungkus oleh membran rangkap membran luar datar yang menyelubungi mitokondria itu sendiri, dan membran dalam yang membentuk serangkaian lipatan atau lekukan yang disebut krista yang mencuat ke rongga dalam yang terisi larutan mirip gel yang dikenal sebagai matriks. Lalu kedua membran itu dipisahkan oleh ruang antar membran yang sempit. Krista itu mengandung protein yang akhirnya menggunakan oksigen untuk mengubah banyak energi dalam makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Lipatan membran dalam yang berjumlah banyak sangat menambah luas permukaan yang tersedia untuk menyimpan protein-protein penting ini. Matriks itu terdiri atas campuran pekat ratusan enzim terlarut berbeda-beda yang mempersiapkan molekul nutrien untuk ekstraksi akhir energi yang berguna oleh protein-protein krista.